Mari Bapak Ibu kita siapkan diri kita untuk memasuki pelayanan firman Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami mau belajar dari firman Tuhan, kami mau membaca firman Tuhan, kami mau mendengar dan merenungkannya. Tuhan tolong kami, mampukan kami agar kami dapat membaca dengan baik, dapat memahaminya pula dengan baik, dan terlebih lagi Tuhan mampukan kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang atasmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sampai ke langit, setiamu Tuhan sampai ke awan. Betapa berharga kasih setiamu, anak manusia berlindung padamu. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu Tuhan sampai ke awan. Betapa berharga kasih setiamu, anak manusia berlindung padamu. Keadilan-Mu bagaikan gunung Allah, dan hukum-Mu bagai samudra yang hebat. Manusia dan hewan Engkau selamatkan. Oh, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu Tuhan sampai ke awan. Betapa berharga kasih setiamu, anak manusia berlindung padamu. Mereka kenyang dengan lemak di rumah, Kau beri minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, dalam terang-Mu kami melihat terang. Kasih-Mu sampai ke langit, setiamu Tuhan sampai ke awan. Betapa
kasih setiamu, anak manusia berlindung padamu. Lanjutkanlah kasih setiamu ya Tuhan, bagi orang-orang yang mengenal Dikau dan keadilan-Mu. Lanjutkan ya Tuhan kepada orang yang tulus hatinya. Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu Tuhan sampai ke awan. Betapa berharga kasih setiamu, anak manusia berlindung padamu. Bacaan kedua menurut 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil, mari kita membuka Injil Yohanes pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita buka Injil Yohanes pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya.
Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu kalimat yang berkata begini, kamu tuh seharusnya bersyukur bisa ada di sini, karena kamu itu kan orang aneh. Saudara, ini kalimat terlontar keluar dari mulut seorang senior kepada juniornya di sebuah camp, ya, sebuah acara camp yang dihadiri oleh anak-anak muda. Pertanyaan saya adalah kira-kira bagaimana perasaan si anak atau perasaan si anak junior ini ketika mendengar kalimat itu. Kamu tuh bersyukur ada di sini, kamu itu kan orang aneh. Kalau bersyukur ada di sininya nggak apa-apa ibu-ibu. Tapi ketika dikatakan kamu itu kan orang aneh. Saya mencoba membayangkan saya ada di posisi sang junior dan mendengar kalimat itu. Atau mungkin misalnya seorang dokter keluar dari ruangan operasi kah atau dari ruangan manakah, kemudian menemui keluarga dan berkata, maaf, kami sudah berusaha sekuat tenaga, namun Tuhan punya kehendak lain. Kalimat maaf, kami sudah berusaha sekuat tenaga, namun Tuhan punya kehendak lain. Kira-kira perasaan si keluarga ketika mendengar kalimat itu bagaimana? Saudara yang dikasih Tuhan, memang dua percakapan ini dengan konteks yang sangat berbeda. Tadi di awal saya bercerita adalah dalam sebuah camp atau dalam satu peristiwa seorang yang lebih senior dengan orang yang lebih junior. Sementara yang kedua konteksnya adalah di sebuah rumah sakit, misalnya ketika kita membawa orang yang kita cintai itu untuk mendapatkan perawatan medis atau mungkin tindakan medis dan kemudian mendengar kata maaf. Konteks yang berbeda. Tapi saya berpikir bahwa mungkin perasaan yang ditimbulkan dari dua kalimat dengan dua konteks yang berbeda ini agak mirip. Ketika dikatakan kamu itu kan orang aneh. Maaf, kami sudah berusaha. Saudara, dua kalimat ini menimbulkan perasaan kacau. Mungkin juga ada perasaan sedih di dalamnya. Atau mungkin juga ada perasaan marah. Kok tega sih? Bilang aku aneh. Aduh, kok kenapa tidak berhasil tindakan medisnya? Itu perasaan-perasaan yang mungkin muncul di dalam hati. Tetapi pertanyaan lebih lanjutnya adalah ketika dalam kondisi yang seperti itu, bisakah kita melihat karya Tuhan di sana? Bisakah kita mengatakan puji Tuhan ketika disebut sebagai orang aneh? Bisakah kita mengatakan puji Tuhan ketika dokter berkata, maaf, kami sudah berusaha, namun Tuhan berkehendak lain. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya pikir tidak mudah. Bukan tidak mungkin ya, tetapi tidak mudah.
Tidak mudah untuk bisa melihat karya Tuhan ketika kita sedang menghadapi berbagai macam persoalan di dalam kehidupan. Tidak mudah untuk bisa melihat, di sana Tuhan berbicara, di sana Tuhan sedang melakukan sesuatu ketika kita sedang terpuruk jatuh. Bacaan kita yang pertama, kitab Yesaya pasalnya yang ke-62, khususnya kitab Yesaya, itu ditulis bukan dalam keadaan mereka sedang jaya-jayanya di kerajaan Daud atau kerajaan Salomo, tidak. Tetapi kitab Yesaya ditulis pada masa-masa pembuangan, baik masa sebelum pembuangan, pada saat pembuangan ataupun setelah pembuangan. Memang bacaan kita Yesaya 62 adalah trito, artinya pada saat mereka menuju atau keluar dari pembuangan. Tetapi apapun itu, bangsa Israel bukan dalam keadaan baik. Mereka dalam keadaan sulit. Bacaan yang kedua, 1 Korintus pasal 12 juga tidak memperlihatkan sebuah jemaat yang sedang berada di puncak. Tetapi jemaat di Korintus pada 1 Korintus 12 ini sedang mengalami satu pergumulan, yaitu perpecahan di dalam jemaat. Perpecahan karena kelompok-kelompok yang ada. Ketika ada orang yang menyatakan saya adalah pengikut Apolos, pengikut Paulus dan seterusnya. Ketika ada orang mengatakan saya punya karunia A, yang ini punya satu karunia B dan seterusnya. Dan ini menimbulkan perpecahan di dalam jemaat. Saudara, keadaannya tidak baik. Tetapi kalau kita bandingkan bacaan pertama, bacaan kedua, dan kemudian bacaan yang ketiga, bacaan Injil, ternyata dalam bacaan Injil memperlihatkan sebuah situasi yang berbeda jauh dengan kitab Yesaya maupun Korintus. Kita lihat lagi ya, bacaan Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dimulai dengan ayat 1 dan ayat yang kedua. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi bagaimana suasananya? Wah, suasananya berbeda jauh. Tadi saya katakan di sini suasana yang ada adalah suasana yang sana ceria. Sebuah kebahagiaan, sebuah keadaan, situasi yang sangat rasanya menyenangkan sekali. Dan memang pada keadaan yang seperti ini tentunya kita dengan mudah bisa melihat karya Tuhan di sana. Wah, luar biasa. Coba deh Bapak Ibu boleh tanya ke orang-orang yang sedang jatuh cinta. Ke orang-orang yang mau menikah. Kamu yakin ini menjadi pasanganmu? Kira-kira dapat jawabannya apa? Kalau saya tanya nih, kalau persiapan pernikahan lalu saya tanya, kamu yakin ini pasangan dari Tuhan? Maka hampir semua pasangan akan jawab, yakin Bu, ini adalah jodoh dari Tuhan. Bahwa Tuhan menyediakan dia menjadi bagian dari kehidupan saya. Bilangnya jodoh dari Tuhan ya. Tuhan menyediakan dia menjadi pendamping hidup saya dan seterusnya. Lagi jatuh cinta dan mau nikah soalnya ya Bapak Ibu. Atau kalau lagi sukses. Maka dengan mudah nih mulut kita akan berkata puji Tuhan. Puji Tuhan. Lagi ulang tahun. Wah, Tuhan itu baik ya. Apalagi kalau lagi sembuh dari sakit. Ya sembuh ya Bapak Ibu ya. Begitu sembuh dari sakit. Tuhan itu baik. Saya bertemu dengan dokter yang baik. Saya dirawat dengan baik. Tuhan itu baik. Saudara-saudara, mudah melihat karya Tuhan ketika kita lagi happy. Mudah melihat karya Tuhan ketika kita sedang dalam posisi bahagia. Tetapi kalau kita mau teliti lebih jauh lagi ya bacaan Injil Yohanes pasal 2 ini, maka ternyata kondisi yang penuh dengan keceriaan tadi, kondisi yang penuh dengan kebahagiaan tadi tidak melulu naik terus grafiknya ke atas. Apa yang kita lihat? Bahwa kondisi yang penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebahagiaan tadi juga diceritakan ada persoalan. Ayatnya yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, ini masalah ternyata ya Bapak Ibu ya, kekurangan anggur. Ini menjadi sebuah persoalan, kenapa? Karena bagi bangsa Yahudi, anggur adalah sebuah simbol sukacita, pesta.
Anggur adalah sebuah simbol kebahagiaan. Makanya pesta yang diadakan biasanya sampai 7 hari. Kalau pesta pernikahan. Dan sepanjang 7 hari itu maka harus ada simbol pesta tadi. Simbol sukacita tadi, yaitu anggur. Bisa dibayangkan. Kalau simbol sukacitanya, kalau simbol kebahagiaannya itu habis. Ya. Itu berarti masalah besar. Itu berarti mempermalukan keluarga atau sang tuan rumah. Itu berarti waduh sukacitanya akan habis, akan musnah. Aib buat keluarga termasuk keluarga besar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini Ibu Yesus yang tampaknya kerabat dekat mempelai berusaha mengambil inisiatif. Dia tergerak oleh belas kasihannya. Lalu kemudian dia bilang pada Yesus di ayat yang ketiga, mereka kehabisan anggur. Ya, nih Ibu Yesus nggak ngomong apa-apa nih, nggak bilang gini, nak, tolong dong ciptain anggurnya. Enggak, dia hanya mengatakan mereka kehabisan anggur. Saudara, apakah Yesus mengerti kalimat itu? Kelihatannya Yesus mengerti ya. Yesus mengerti. Maka dalam ayat yang keempat Yesus berkata kepadanya, mau apa engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Saudara, kalimat ini ketika kalau kita lihat secara secara hurufiah, secara dari dasarnya, dari luarnya aja gitu ya. Ini kan kalimat penolakan. Mau ngapain Bu? Mau ngapain mah? Saatku belum tiba. Bukan waktunya aku mengubah air itu menjadi anggur. Padahal si mama kan maunya begitu gitu ya. Saudara-saudara, ini adalah sebuah kalimat penolakan. Tetapi kita melihat Ibu Yesus tidak menjadi sakit hati, tidak menjadi marah. Tetapi dia yakin bahwa anaknya pasti tahu cara dan waktu yang terbaik. Maka kemudian dalam ayatnya yang kelima, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dia gak bilang iya, gak bilang enggak ke Tuhan Yesus, enggak ngebujukin juga. Ayolah nak, ayolah rubahlah, ayolah kamu membuat mujizat, enggak. Tetapi dia hanya berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjadi satu hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena ternyata pelayan-pelayan itu mungkin karena pelayan ya, terus dia akan disuruh sama majikannya ya kudu lakuin juga gitu ya. Tetapi mungkin di dalam keherannya, di dalam ketidaktahuannya, di dalam ini mereka taat. Mereka taat. Mereka mengisi, ketika dalam ayat 7 Yesus berkata isi tempayan ini sampai penuh ya. Tempayan isi, lalu mereka pun mengisinya sampai penuh. Lihat, mereka taat. Ketika kemudian Yesus mengatakan bawalah sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, itu pelayan tahu enggak kalau airnya sudah berubah jadi anggur? Enggak loh. Enggak, mereka enggak tahu. Ketika mereka ambil, mereka ciduk lalu mereka bawa, ada resiko enggak kalau air itu tetap jadi air? Iya. Tetap ada resiko, air itu tetap adalah air. Dan apa yang terjadi kalau airnya enggak berubah jadi anggur? Mungkin si pelayan-pelayan juga yang akan jadi korban, dimarahin sama pemimpin pesta. Tetapi resiko itu mereka tanggung, mereka tetap taat, mereka tetap ciduk air itu dan tetap dibawa kepada pemimpin pesta. Bapak Ibu, apa yang bisa kita lihat? Ketika air itu kemudian berubah menjadi anggur, dan ketika pemimpin pesta bisa mengatakan setiap orang menghidangkan anggur yang baik. Dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Mengubah air menjadi anggur, Yesus mau menyatakan bahwa dia ingin mengubah juga air kehancuran manusia menjadi sebuah kebahagiaan, menjadi sebuah kegembiraan. Keterpurukan, kehancuran kita tidak dibiarkan demikian terus menerus. Tuhan tetap berkarya, dia mengubah air itu menjadi anggur. Dia mengubah keterpurukan, kehancuran itu menjadi sebuah kebahagiaan.
bahwa Dia tetap berkarya. Berkarya, Dia tetap ada, bukan hanya ketika manusia bersuka cita, ketika manusia bahagia, tapi juga ketika manusia hancur sekalipun. Ketika manusia sedang menghadapi persoalan yang sangat berat, masalah yang bertubi-tubi, di sana karya Tuhan tetap ada. Yang kedua yang kita bisa lihat juga bahwa ternyata karya yang Tuhan berikan tidak melulu harus, yang kita lihat bukan cuma sekedar air menjadi anggurnya, tetapi bagaimana Tuhan juga melalui orang-orang yang sederhana Ia berkarya. Apa jadinya Bapak Ibu kalau pelayan-pelayan itu bilang gini, enggak mau, saya nggak mau ciduk, saya nggak mau isi tempayan-tempayannya. Ya nggak jadi ya airnya jadi anggur. Tapi artinya Tuhan berkarya melalui siapa? Melalui orang-orang yang kita temui sehari-hari. Mereka menjadi alat. Siapa itu? Para pelayan dalam konteks kita ini. Mungkin juga melalui rekan, melalui keluarga, melalui sahabat, melalui teman, bahkan melalui orang yang membenci kita. Melalui orang yang tidak suka sama kita. Di sana juga Tuhan memakai mereka. Berkarya di dalam kehidupan kita. Saya pernah berkata kepada salah seorang teman, ketika kamu mengalami situasi yang sangat sulit, ketika kamu mengalami dibenci, tidak disuka sama orang, justru mungkin Tuhan sedang bentuk kamu menjadi lebih baik. Ternyata Tuhan memakai mereka, memakai orang-orang yang tidak menyukai kita, supaya kita boleh menjadi lebih baik. Tuhan berkarya di sana. Tetapi juga Tuhan itu berkarya ketika apa? Ketika kita boleh memiliki ketaatan. Kita akan bisa melihat karya Tuhan itu ketika kita boleh memiliki kepercayaan. Kita akan bisa melihat karya Tuhan itu kalau kita boleh taat dan setia pada Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, kembali ke awal cerita, saat hati kita terluka, saat dunia seolah-olah runtuh, saat persoalan ketidakpastian menghadang langkah kita. Yakinilah bahwa Tuhan itu ada. Dia tetap berkarya di dalam kehidupan kita. Akan tiba saatnya Bapak Ibu, mungkin saat ini kita merasa kita gelap dan tidak melihat. Tapi akan tiba saatnya kita bisa melihat karya itu. Yang kita perlukan saat ini, tetaplah percaya. Tetaplah taat dan berusahalah melihat bahwa Tuhan boleh tetap berkarya di dalam seluruh kehidupan kita. Tetap semangat, tetap taat, tetap percaya. Tuhan menolong kita. Amin. Saat hening buat kita.